Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini dengan pembahasan tentang statistika deskriptif dan eksplorasi. Nah, seperti pada penjelasan pada pertemuan yang lalu bahwa langkah-langkah dalam metode statistik itu dimulai dari yang pertama pengumpulan data. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara mengumpulkan data, yaitu data bisa dikumpulkan dari sensus maupun dari sampling. Demikian juga metode yang digunakan bisa dengan cara eksperimen, dengan cara observasi, kuesioner maupun wawancara, seperti itu kan. Nah, ketika mengumpulkan data juga ada teknik sampling harus diperhatikan kalau kita mengambil data secara sampling seperti itu. Nah, kemudian setelah data itu terkumpul, kita bisa melakukan pengolahan data. Untuk pengolahan data ini bisa dilakukan secara manual maupun dengan bantuan software. Bantuan software yang paling sederhana yaitu menggunakan Microsoft Excel gitu. Nah, setelah data tersebut diolah, kemudian data tersebut harus disajikan. Gitu ya. Nah, hari ini kita sampai pada tahapan penyajian data. Nah, di sini penyajian data itu merupakan salah satu jenis dari statistika deskriptif. Kalian tahu bahwa jenis-jenis statistik ada dua, yaitu statistik deskriptif sama statistik inferensial gitu kan. Nah, untuk penyajian data ini masuk ke dalam statistika inferensial. Nah, hari ini kita akan bahas tentang penyajian data itu masuk dalam statistika deskriptif. Nah, hari ini kita akan membahas tentang statistika deskriptif dan eksplorasi. Apa yang dimaksud dengan statistika deskriptif dan eksplorasi? Di sini dijelaskan bahwa statistika deskriptif dan eksplorasi itu merupakan teknik penyajian dan peringkasan data sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Ketika kita disajikan pada data mentah, kita akan sulit untuk memahami data tersebut, apalagi memperoleh informasi seperti itu. Oleh karena itu, diperlukan penyajian data hingga nanti akan didapatkan informasi yang mudah dipahami. Untuk penyajian data di sini, ada dua teknik penyajian data, bisa dalam bentuk tabel maupun bisa dalam bentuk grafik, seperti itu. Kemudian, untuk peringkasan datanya nanti bisa melalui ukuran pemusatan, di mana ukuran pemusatan ini contohnya adalah rata-rata, median, kemudian modus, dan seterusnya. Kalau untuk ukuran penyebaran, di sini contohnya adalah ragam atau varian, jangkauan atau kuartil, maupun standar deviasi. Itu adalah untuk teknik penyajian dan juga peringkasan data. Nah, untuk menyajikan data di sini yang perlu diperhatikan itu adalah jenis data. Jadi, ketika kita menyajikan data untuk kualitatif, tentu saja itu akan berbeda jika kita menyajikan data dan datanya adalah data kuantitatif. Seperti itu. Di sini kita review kembali bahwa data itu dibedakan menjadi dua. Ada data kualitatif dan ada juga data kuantitatif gitu kan. Kalau data kualitatif berarti datanya selain angka. Data yang berbentuk selain angka. Kalau kuantitatif berarti di sini datanya berbentuk angka. Untuk kualitatif contohnya agama, jenis kelamin, warna dan sebagainya. Itu bentuknya kategorik bukan berbentuk angka. Kemudian untuk kuantitatif misalkan di sini umur, kemudian berat badan, tinggi badan, nilai, itu termasuk data kuantitatif. Kemudian untuk data kuantitatif ini dibedakan lagi menjadi dua, ada data diskrit sama data kontinu. Kalau data diskrit ini bentuknya adalah bilangan bulat. Sedangkan kalau kontinu bentuknya bisa bilangan bulat, pecahan maupun desimal. Kalau diskrit ini cara mendapatkannya dengan cara mencacah atau menghitung satu persatu. Kemudian kalau kontinu ini cara mendapatkannya bisa menggunakan rumus maupun menggunakan bantuan alat. Nah, kita bahas langsung saja ke penyajian data.
Baik untuk data kualitatif maupun data kuantitatif itu nanti bisa kedua-duanya disajikan dalam bentuk tabel. Akan tetapi tentu saja tabelnya itu nanti akan berbeda antara data kualitatif maupun data kuantitatif. Kemudian apabila kita ingin menyajikan data dalam bentuk gambar atau grafik, apabila datanya di sini adalah data kualitatif, maka bisa disajikan dalam bentuk pie chart atau diagram lingkaran maupun bar chart atau diagram batang. Misalkan kita mempunyai data tentang jenis kelamin. Jenis kelamin itu termasuk dalam data kualitatif. Maka apabila kita mempunyai data dalam bentuk jenis kelamin, itu nanti bisa disajikan dalam pie chart maupun bar chart seperti itu. Kemudian lagi misalkan kita mempunyai data tentang jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan ini juga termasuk dalam data kualitatif karena tidak berbentuk angka, tapi bentuknya adalah non-angka atau kategori, terdiri dari SD, SMP, SMA, sarjana, seperti itu. Maka apabila kita mempunyai data tentang jenjang pendidikan, maka bisa disajikan dalam bentuk pie chart maupun bar chart. Nah, bedanya apa untuk pie chart ini atau diagram lingkaran? Itu nanti yang disajikan datanya dalam bentuk persen, di mana lingkaran-lingkarannya itu nanti bagian-bagiannya itu bentuknya persen. Kemudian kalau bar chart atau diagram batang itu nanti berarti berupa frekuensi. Seperti itu. Kemudian apabila datanya adalah data kuantitatif, maka di sini nanti bisa disajikan dalam bentuk histogram, diagram dahan daun, diagram kotak garis, plot garis, scatter plot maupun survival plot. Nah, jadi misalkan nanti datanya itu berupa inflasi misalkan ya. Inflasi itu kan datanya data kuantitatif, bentuknya angka. Maka nanti bisa disajikan dalam bentuk plot garis. Kita bisa melihat nanti apakah ada kenaikan atau penurunan dari inflasi per bulan misalkan seperti itu. Itu adalah bentuk-bentuk penyajian data baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk gambar atau grafik untuk data kualitatif maupun data kuantitatif. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyajian data dengan tabel. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel ini berarti menyajikan statistik menurut grup sesuai keperluan penelitian. Kemudian yang kedua, tampilan tabel itu harus jelas dan ringkas. Ya. Jadi, ketika kita mengubah data menjadi dalam bentuk tabel, sebaiknya tampilan tabelnya itu nanti lebih jelas dan ringkas. Jangan sampai tabelnya itu nanti malah membuat pembaca menjadi bingung, seperti itu. Kemudian, kunci dalam membuat tabel, di sini tabel harus memberikan informasi yang dapat dimengerti oleh pembaca. Jangan sampai ketika kita membuat tabel malah membingungkan seperti itu. Oke, yang pertama penyajian tabel untuk data kualitatif. Nah, misalkan nih di sini saya mempunyai variabel. Saya mempunyai variabel seks ini adalah jenis kelamin, kemudian tinggi badan, berat badan, dan juga agama. Total datanya di sini ke bawah ada 21. Nah, dari variabel jenis kelamin, tinggi, berat, sama agama ini, yang termasuk data kualitatif itu yang mana? Data kualitatif itu berarti data selain angka. Data yang bentuknya selain angka. Seperti itu kan. Maka data kualitatifnya di sini adalah seks atau jenis kelamin dan juga agama. Di sini coba dilihat untuk variabel jenis kelamin ini meskipun ada angkanya 1 sama 0 akan tetapi angka ini tidak bermakna. Angka ini hanya digunakan sebagai kode saja bahwa di sini angka 1 ini menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan angka 0 ini menunjukkan jenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, meskipun ini
di jenis kelamin ini bentuknya adalah angka, akan tetapi jenis kelamin ini merupakan data kualitatif, seperti itu. Jadi data kualitatifnya ini adalah jenis kelamin dan juga agama. Oke, kita fokus dulu di data kualitatifnya, yaitu jenis kelamin dan agama ini. Maka apabila kita ingin menyajikan data ini dalam bentuk tabel, maka akan didapatkan tabel seperti ini. Ya. Jadi ada rekapitulasi menurut agama. Kolom yang pertama adalah kolom agama. Kita tulis di data ini agama yang muncul itu agama apa saja, gitu kan? Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Katolik. Maka di sini di kolom pertama agama itu kita tulis semua jenis agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kemudian di tabel kedua ini adalah frekuensi. Dari tabel ini kita hitung frekuensinya, frekuensi dari masing-masing agama. Tadi yang pertama adalah agama Islam. Dari tabel ini kita hitung yang beragama Islam itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka di sini untuk frekuensi agama Islam berarti ada 13. Kita tulis di sini frekuensi Islam ada 13. Demikian juga seterusnya, Kristen misalkan. Dari data sebelumnya ini kita hitung yang Kristen itu ada berapa. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada 4. Demikian seterusnya hingga beragama Buddha. Buddha di sini frekuensinya ada 1. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan frekuensi, kita bisa menghitung persentasenya dari masing-masing agama. Caranya bagaimana? Kita total dulu jumlah frekuensi seluruh agama ini. 13 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1. Totalnya ada 21 sesuai dengan jumlah data sebelumnya. Di sini ada 21. Kemudian untuk mencari persentasenya itu adalah frekuensi masing-masing kategori dibagi frekuensi total dikalikan 100%. 13 dibagi 100 dibagi 21 dikali 100%, didapatkan nilai 61,90%. Kemudian untuk agama Kristen di sini diketahui frekuensinya ada 4. Maka untuk mencari persentasenya 4 dibagi 21 dikali 100%. Ketemu 19,05%. Kemudian untuk Katolik juga seperti itu. 2/21 dikali 100%. Demikian juga untuk Hindu dan Buddha, masing-masing 1. Berarti untuk mencari persentasenya 1 dibagi 21 dikali 100%. Itu adalah rekapitulasi menurut agama. Kemudian untuk rekapitulasi menurut jenis kelamin, di sini sama. Untuk jenis kelaminnya, kategorinya ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka di kolom pertama ini adalah variabel jenis kelamin. Untuk barisnya ditulis laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk kolom yang kedua itu adalah frekuensinya. Kemudian kolom yang ketiga itu adalah persentasenya. Nah, untuk mencari frekuensinya sama, frekuensi laki-laki. Tadi dikatakan bahwa untuk angka 1 ini adalah kode untuk jenis kelamin laki-laki, seperti itu kan. Maka kita hitung yang di sini yang kodenya 1, jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka di sini untuk jenis kelamin laki-laki ada 12. Kemudian untuk jenis kelamin perempuan berarti yang 0 gitu kan.
maka kita hitung yang 0 di sini ada 9, seperti itu. Kemudian untuk mencari persentasenya sama, karena di sini totalnya ada 21, untuk mencari persentase laki-laki berarti 12 dibagi 21 dikali 100%, didapatkan 57,14%. Kemudian untuk perempuan 9 dibagi 21 dikali 100%, seperti itu. Sehingga kita bisa mengubah data mentah yang ada di sini menjadi dalam bentuk tabel, yaitu untuk agama dan jenis kelamin yang seperti ini. Itu adalah salah satu penyajian dalam bentuk tabel, yakni tabel frekuensi. Kemudian yang kedua adalah tabel kontingensi. Tabel kontingensi di sini digunakan untuk melihat distribusi dari dua data kategorik atau lebih. Jadi tabel frekuensi ini digunakan apabila ada dua data kualitatif atau lebih. Ada dua data kualitatif atau lebih. Kalau datanya adalah data kuantitatif, maka tidak bisa dibuat tabel kontingensi. Seperti itu ya. Nah, contohnya di sini. Berdasarkan contoh tadi, ada dua data kualitatif kan, yaitu jenis kelamin ini dan juga agama. Maka dua variabel ini kita gabung menjadi dalam satu tabel, yaitu namanya tabel kontingensi. Di sini untuk baris ini adalah jenis kelamin. Kemudian untuk kolomnya ini adalah agamanya. Maka kita tulis dulu jenis kelaminnya ada laki-laki sama perempuan gitu kan. Nah, agamanya ini berarti juga ada 5, yaitu Buddha, Hindu, Islam, Katolik, dan juga Kristen. Maka kita bisa langsung mencari. Caranya bagaimana? Caranya di sini adalah ini ada laki-laki. Kemudiannya di sini ada Buddha. Itu artinya bahwa yang ini itu ada laki-laki. Kemudian yang ini ada Buddha. Artinya bahwa jenis kelamin laki-laki yang beragama Buddha ini ada berapa? Seperti itu. Kita lihat di data sebelumnya tadi. Laki-laki yang beragama Buddha berarti seksnya ini adalah 1, kemudian agamanya adalah Buddha. Maka kita lihat di baris yang ke-7. Nih ya. Di baris yang ke-7 ini. Nah, ini laki-laki kan simbolnya 1 tadi, agamanya adalah Buddha ini. Maka jumlahnya adalah ada 1 ini. Kita cari yang lain, ternyata tidak ada lagi yang laki-laki dan beragama Buddha. Oleh karena itu, di sini kita tuliskan bahwa laki-laki yang beragama Buddha di sini ada 1. Kemudian yang kedua, di sini ada laki-laki, di sini ada Hindu. Itu artinya bahwa laki-laki yang beragama Hindu. Kita lihat. Ada tidak di sini laki-laki yang beragama Hindu? Kode untuk jenis kelaminnya ini adalah 1, kemudian agamanya Hindu. Oh, ternyata tidak ada karena yang beragama Hindu ini simbolnya adalah 0, kodenya adalah 0. Berarti adalah perempuan yang beragama Hindu. Untuk yang laki-laki beragama Hindu berarti tidak ada. Maka di sini adalah kosong. Seperti itu. Kemudian berikutnya di sini laki-laki yang beragama Islam. Kita lihat. Laki-laki yang beragama Islam berarti yang kodenya 1, kemudian agamanya di sini Islam. 1. Kemudian ya 2. Lagi 3. 4, 5, ini 6, kemudian 7, 8, 9. Kita lihat di sini ada berapa? Ada
9. Ya kan? Ada 9 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada kolom total dan juga baris yang di total. Ya, yang di sini, total yang di sini itu artinya apa? Artinya total seluruh agama Buddha. Nah, di sini hanya ada 1, gitu kan. Kalau yang di sini, ini berarti total seluruh yang beragama Hindu. Nah, di sini juga ada 1. Kalau yang di sini berarti total seluruhnya yang beragama Islam. 4 ditambah, 9 ditambah 4. Ada 13. Kemudian yang ini adalah keseluruhan yang beragama Katolik. 1 ditambah 1 ada 2. Kemudian yang ini keseluruhan yang beragama Kristen. 1 ditambah 3 ada 4. Kemudian untuk yang baris sini. Ini ada 12. Itu artinya semua yang berjenis kelamin laki-laki. Berarti 1 ditambah 9 ditambah 1 ditambah 1 ada 12. Kemudian yang di sini itu adalah semua yang berjenis kelamin perempuan. 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 3. Ada 19. Kalau semuanya ditotal di sini ada 21. Baik, untuk total yang kolom ini adalah 12 ditambah 9 hasilnya 21. Kemudian yang baris di sini 1 ditambah 1 ditambah 13 ditambah 2 ditambah 4 hasilnya adalah juga 21. Seperti itu. Itu adalah penyajian data dalam bentuk tabel apabila datanya adalah data kualitatif. Nah, kemudian yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk grafik untuk data kualitatif. Oh ya, sebelum masuk ke penyajian data dalam bentuk grafik, jadi di penyajian data ini, selain kita harus bisa menyajikan data, kita juga harus bisa menginterpretasikan data yang sudah kita sajikan. Nah, misalkan ini, dari sini, dari rekapitulasi menurut agama ini, kita bisa menganalisis seperti apa. Kita bisa menganalisis satu persatu misalkan. Dari data yang didapatkan, yang beragama Islam ada 13 dengan persentase sebesar 61,90%. Sedangkan yang beragama Kristen ada 4 dengan persentase 19,05% dan yang beragama Katolik ada 2 dengan persentase 9,52% dan yang beragama Hindu ada 1 yang berjumlah 4,70. Yang beragama Hindu ada 1 dengan persentase sebesar 4,76% dan yang beragama Buddha ada 1 dan dengan persentase 4,76%. Dari sini terlihat bahwa frekuensi yang paling besar atau jumlah agama yang paling besar yaitu agama Islam dengan persentase 61,90%. Dan agama dengan pemeluk paling sedikit yaitu agama Hindu dan Buddha dengan masing-masing hanya 1 orang dengan persentase 4,76%. Seperti itu. Gitu ya. Nah, demikian juga untuk yang jenis kelamin ini. Yang jenis kelamin juga seperti itu. Kita jelaskan dulu satu persatu bahwa yang berjenis kelamin laki-laki ada 12 dengan persentase 57,14% dan yang berjenis kelamin perempuan ada 9 dengan persentase 42,86%. Seperti itu. Sehingga di sini untuk jenis kelamin laki-laki itu lebih banyak daripada jenis kelamin perempuan. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan data kualitatif ini ke dalam bentuk tabel. Ke dalam bentuk grafik. Nah, grafik yang bisa dibuat adalah grafik atau diagram lingkaran dan juga diagram batang. Kita langsung pakai Excel saja ya. Langsung pakai Excel.
Coba di sini saya bukakan Excel